Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rusmadi Idrus, NIM 122650183. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali mereview materi lanjutan dari microcontroller, yaitu hal-hal mengenai microcontroller. Yang pertama ada teknik fabrikasi CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor. Situ dijelaskan microcontroller CMOS memerlukan daya yang lebih rendah, memungkinkan untuk dioperasikan menggunakan baterai. Chip CMOS juga memungkinkan dioperasikan pada fully atau mendekati fully static. Kemudian CMOS juga lebih tahan terhadap noise. Hal-hal mengenai microcontroller, yang pertama arsitektur. Von Neumann arsitektur. Yang pertama memiliki sebuah database yang dipergunakan untuk feed instruksi dan data. Dua, program instruksi dan data disimpan pada memori utama secara bersama-sama. Tiga, Harvard arsitektur. Memiliki base data dan instruksi yang terpisah, memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersamaan. Oke, sekarang kita bahas yang pertama instruksi. CISC maksud saya, Complete Instruction Set Computer, memiliki lebih dari 80 instruksi. Adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro, sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. Kemudian menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibanding CISC. Keuntungan dari RISC adalah kesederhanaan desain. Chip yang lebih kecil, jumlah pin sedikit, dan sangat sedikit mengkonsumsi daya. Untuk berbicara masalah memori, sini ada EEPROM. EEPROM ini digunakan untuk menyimpan sejumlah kecil parameter yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Kemudian ada flash EEPROM. Flash ini bekerja lebih cepat dan dapat dihapus atau ditulis lebih sering dibanding EEPROM. Kemudian ada baterai backup static RAM. Kapasitas yang besar untuk program dan data, sangat cepat dan tidak terdapat keterbatasan untuk baca dan tulis. Kemudian ada memori. Ini sudah dibahas juga pada review yang pertama. File atau programming reprogramming menggunakan memori non-volatile untuk menyimpan program akan memungkinkan microcontroller tersebut untuk diprogram di tempat. Ada juga OTP, One Time Programmable. Microcontroller OTP adalah microcontroller yang hanya dapat diprogram satu kali saja. Kemudian ada input-outputnya. Yang pertama ada UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Adalah adapter serial port, adapter untuk komunikasi serial asinkron. Kemudian ada USART atau Universal Synchronous, merupakan adapter serial port untuk komunikasi serial sinkron dan asinkron. Komunikasi serial sinkron tidak memerlukan startup bit dan dapat dioperasi pada klik yang lebih tinggi dibanding asinkron. Kemudian ada input-output, ada I2C bus, Inter-Integrated Circuit Bus, merupakan antarmuka serial 2 kawat, dikembangkan untuk aplikasi 8 bit, berfungsi sebagai antarmuka jaringan multimaster multislave dengan deteksi tabrakan data. Kemudian ada analog to digital conversion, merubah besaran analog biasanya tegangan ke bilangan digital. Selanjutnya ada D/A atau digital to analog converter, adalah merubah besaran digital ke besaran analog. Kemudian ada komparator. Ini bekerja sebagai IC komparator, biasa tetap sinyal input outputnya terpasang pada bus microcontroller. Selanjutnya ada interupsi. Interrupt merupakan metode yang efisien bagi mikro untuk memproses peripheral. Mikro hanya bekerja memproses perihal tersebut hanya pada saat terdapat data di peripheral tersebut. Selanjutnya macam-macam interupsi. Situ ada
mask kabel interrupts, kemudian ada vector interrupts. Next kita ke microcontroller yang populer. Ini ada generasi 8051, memori untuk program bisa diamati hingga 64 KB, memori bawah 4K, 8K atau 16K tergantung tipe. Bisa terletak chipnya. Micro ini juga memiliki 128 byte memori internal ditambah beberapa register. Kemudian ada 6805 atau Motorola, memiliki arsitektur von Neumann, di mana instruksi data TIO dapat dan timer terdapat pada satu daerah memori. Kemudian ada PIC micro atau chip, yang merupakan microcontroller RISC yang pertama. Pada umumnya, RISC mengakibatkan kesederhanaan rancangan. Kemudian ada ZH atau Zilog, memiliki arsitektur unik, merupakan arsitektur gabungan dengan 3 daerah memori, yaitu program memori, data memori, dan CPU register. Kemudian kita lanjut ke bahasa pemrograman bagi microcontroller. Pertama itu bahasa mesin dan assembler. Bahasa mesin adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh mikro. Bahasa ini tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. Pemrograman yang menggunakan bahasa assembly mesin menghasilkan program yang kecil dan cepat. Kemudian compiler. Compiler adalah penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bekerja dengan cara menerjemahkan langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mikro. Salah satu compiler yang banyak dipergunakan saat ini adalah C atau. Kemudian alat bantu pengembangan. Yang pertama ada simulator, ada debugger resident, yang ketiga emulator. Anda bisa lihat pada layar. Kemudian ada microcontroller keluarga 8051. Untuk rangkaian-rangkaiannya dan bagian-bagian Anda bisa lihat pada layar. Next. Fasilitas yang terdapat pada chip micro 8051 diantaranya adalah 2 timer counter, 4 port paralel input-output, 5 sumber interrupt control logic. Selanjutnya untuk registernya dan akumulatornya. Akumulator sebagaimana namanya digunakan sebagai register umum untuk mengakumulasikan hasil dari instruksi-instruksi. Kedua, register R dan B adalah register R adalah register yang digunakan sebagai register pembantu penyimpanan data dalam banyak operasi. Dan register B sama dengan akumulator dalam hal dia menyimpan sebuah harga 8 bit. Microcontroller keluarga 8051 juga memiliki DPTR PC dan SP. DPTR adalah satu-satunya register yang dapat diakses 16 bit di dalam keluarga 8051 micro. Kemudian PC, program counter adalah alamat 2 byte yang memberitahu di mana instruksi selanjutnya akan dilaksanakan. Kemudian ada SP, mampu menyimpan 8 bit, digunakan untuk menunjukkan di mana harga berikutnya yang akan diambil dari stack. Kemudian ada metode penyelamatan immediate addressing. Mode penyelamatan immediate sangat umum dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. Sedangkan direct addressing dalam mode pengamatannya, harga yang akan dipakai diambil langsung dalam alamat memori lain. Kemudian ada indirect addressing. Mode penyelamatan indirect sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengalamati suatu harga. Micro keluarga 8051 juga memiliki timer yang berfungsi. 1 menghitung waktu antara 2 kejadian, 2 menghitung jumlah kejadian itu sendiri, dan 3 membangkitkan baud rate untuk port serial. Kemudian di slide terakhir ini ada referensi. Anda bisa mencari referensi tambahan tentang hal-hal yang mengenai microcontroller di link yang ada pada layar Anda. Cukup sekian dari saya tentang hal-hal yang mengenai microcontroller.
Semoga bermanfaat bagi Anda. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.